Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priahan. Kita ketemu lagi di Perspektif. Kali ini kita akan membahas soal penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi bagi anggota DPRD Kota Tasikmalaya pada pemilu 2024. Tampaknya KPU sudah mengumumkan rancangannya soal dapil ini. Meskipun pemilu masih lama, tapi ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik karena secara prinsip dasar dari rancangan KPU itu adalah soal keterwakilan masyarakat Kota Tasikmalaya tentunya dalam konteks demokrasi dan keterwakilan dia secara politik di dalam pemerintahan. Kita akan membahas soal penataan daerah pemilihan dan soal alokasi kursi untuk DPRD Kota Tasikmalaya di pemilu 2024 bersama para narasumber. Telah hadir bersama saya Pak Ade Jeno, Ketua KPU. Terima kasih. Pak Dede SIP, Ketua DPD PKS Kota Tasikmalaya. Ada Bu Heni, Sekretaris DPC PKB Kota Tasikmalaya, dan ada Pak Muslim Merdeka, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya. Baik, sebelum kita membahasnya, karena saya yakin ini ada perbedaan pendapat, apakah dapilnya mau berubah? Seperti dalam obrolan tadi, apakah Cihideng mau digabungin dengan Purbaratu atau Purbaratu mau digabungin ke Cipedas atau Kawalu dengan Tawang misalkan. Nah, seperti itu kita akan membahasnya dengan Pak Ade. Silakan. Nah, rancangannya sudah disebar. Tentu saja masyarakat perlu tahu apa dasarnya dari ketiga rancangan itu. Baik, terima kasih Pak Muhajir. Saat ini KPU Kota Tasikmalaya sedang melakukan tahapan penataan dapil. Ada beberapa subtahapan di dalamnya dalam tahapan penataan dapil tersebut. Pertama tentunya penyusunan konsep. Nah, itu sudah dilakukan oleh KPU Kota Tasikmalaya. Salah satu konsepnya itu adalah harus memperhatikan prinsip-prinsip lah ya yang harus dipenuhi dalam penataan dapil. Di antaranya ada prinsip proporsionalitas, artinya satu orang satu suara. Jadi dalam menghitung nanti dapil itu adalah berdasarkan jumlah penduduk begitu. Kemudian yang keduanya juga ada aspek proporsionalitas dalam pengertian antar dapil dengan dapil yang lain ini jangan sampai jomplang, terlalu jomplang jumlah alokasi kursinya. Ada aspek integralitas wilayah, artinya satu wilayah dengan wilayah yang lain, kecamatan dengan kecamatan yang lain itu tidak boleh terpisah, tapi harus berbatasan secara geografisnya. Kemudian juga aspek kohesivitas, aspek kultur, aspek sosiohistoris dan yang lain-lain harus diperhatikan. Jadi pertama itu kita perhatikan. Yang selanjutnya juga bahwa KPU itu memang diberikan kewenangan atributif untuk melakukan penataan dapil. Dalam penataan dapil ini, pertama KPU harus memperhatikan dapil yang ada sekarang ini atau existing district ya. Jadi dapil yang existing sekarang, selama itu tidak ada penambahan jumlah penduduk yang menyebabkan kelebihan kursi lebih dari 12 ataupun kemudian itu boleh diajukan. Kecuali memang tadi ada penambahan jumlah penduduk yang menjadikan lebih 12 kursi, ataupun ada aspek-aspek substantif, ada evaluasi umpamanya dari stakeholder, dari partai politik. Nah, itu bisa nanti dilakukan perubahan. Kemudian juga selain itu KPU diharuskan juga membuat alternatif dapil yang lain. Nah, di KPU diberikan keleluasaan oleh KPU RI untuk maksimal itu membuat alternatif dua dapil, dua konsep, dua rancangan selain dapil yang existing.
Maka KPU Tasikmalaya itu mengajukan ke publik selain dapil yang existing yang sekarang ini juga membuat alternatifnya. Dapil rancangan 2 dan dapil rancangan 3 yang saat ini sedang ditawarkan kepada masyarakat. Nanti juga kita akan mengundang partai politik untuk dilakukan rapat koordinasi. Setelah itu nanti kita juga akan melakukan uji publik. Ya. Oke. Ada 3 rancangan. Betul. Rancangan pertama tetap. Rancangan pertama tetap 4 Berarti dapil. Dapil 1 Dapil 1 Cihideng Tawang Cihideng Bungur Tawang, Sari. Bungur Sari. Dapil Oke. 2 Cipedes Indihiyang. Cipedes Dapil Indihiyang. 3 Ciberem Taman Sari Purbaratu. Dapil 4 Kawalu Mangkubumi. Itu Oke, dapil yang itu. existing. Itu ya dapil yang sekarang. Secara substansi dapil yang existing juga tidak melebihi 12 kan? Betul. Maksudnya secara substansi itu tidak perlu ada perubahan Betul. dapil, Ya, kecuali ada hal-hal yang ditawarkan mungkin ya. betul. Kalau minimum kursinya gimana? 3 3 kursi. 3 kursi. Ya, maksimal 12. Tapi nggak mungkin kan ada satu dapil 3 kursi yang lain 12. Tadi kan? ada mengacu kepada pemilu proporsionalitas di sana. Jadi mengutamakan dalam satu dapil itu adalah jumlah kursi yang besar. Gitu. Sebenarnya kalau dari aspek kultur yang kemarin juga antara Bungur Sari dengan Tawang itu nggak satu kultur. Bungur Sari itu dekatnya dengan Mangkubumi atau dengan Indihiyang. Iya. Dari sisi kultur apa tadi istilahnya Kohesivitas. ada kohesivitas, ada kesamaan kultur tentu. Oke, yang baru ditawarkan oleh KPU gimana? Ada kita membuat 2 rancangan. Rancangan yang kedua itu kita 5 dapil. Ada Cihideng Tawang, dapil 1-nya. Oke. Dapil 2-nya Cipedes Indihiyang. Dapil Oke. 3-nya Ciberem Purbaratu. Dapil 4-nya Kawalu Taman Sari. Dapil 5-nya Mangkubumi Bungur Sari. Nah itu dekat sebenarnya itu, Iya. sangat kohesif dari sisi kultur dan apa namanya kesempatan partai politik sebenarnya yang ini kan udah gede-gede ya partainya, jadi tidak perlu khawatir kehilangan kursi tentunya. Karena pembagi kursinya semakin kecil gitu tentunya. Iya. Oke, saya dengar nih ada perbedaan pandangan nih dari partai politik. Sorry, satu lagi. Ya, Ade, rancangan ketiga. Nah, yang ketiga itu kalau tadi kan Mangkubumi dengan Bungur Sari ya. Ya, Nah, kalau di dapil 3 itu di dapil 1 Cihideng dengan Mangkubumi. Itu masih berbatasan juga secara geografis. dengan Mangkubumi, oke. Kemudian dapil 2-nya Indihiyang Bungur Sari. Ini yang Secara historis dulu itu adalah Ya, masih satu kecamatan. bentuk wadanaan ya. Betul. Kemudian dapil 3-nya itu Cipedes Tawang. Cipedes Tawang. Cipedes Tawang. Bumi Batak. Kemudian dapil 4-nya itu Ciberem Ada Purbaratu. Iwan maksudnya mana? Berbatu masih ini. Dapil 5-nya Kawalu Taman Sari. Kalau Taman Sari ya masih satu rumpun. Iya. Kecuali yang Mangkubumi sama Cihideng. ya. Gitu. Kalau itu Pak Muslim paling senang itu. Oke, saya dengar ada perbedaan pandangan di antara partai politik. Konon kabar ya, ini PKB pengennya tetap aja, gitu. Karena ya mungkin kadernya di sana sudah dengan dapil yang tetap ini sudah terbagi. Kalau Kawalu sama Taman Sari disatuin kan jadi bentrok kader yang jadi kursi yang sekarang ini bentrok gitu. Ya, Dia diadu antar kursi. Ada pembicaraan seperti itu. Katanya PKS minta 5. Kalau PDI katanya minta oke aja lah, mau 4 mau 5 boleh. Karena petarung. Karena petarung, ya bukan begitu mereka. Oke, dari mana dulu nih? Kayaknya dari PKB dulu deh. Ya, ya. Biar seru. Biar seru. Mana Teh Hani gimana? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi seperti yang tadi dipaparkan oleh KPU, ini kan ada beberapa hal yang memang menjadi latar belakang Oke. pelebaran atau pemekaran dapil gitu kan. Salah satunya tadi udah diterangkan, tetapi yang PKB yang kaji ini kan peningkatan jumlah penduduknya nggak terlalu signifikan sebenarnya. Iya. Di angka 200 gitu kan, di angka 200. Jadi tetap kita masih di 45 kursi
45 kursi dengan nah ini pertanyaannya gini, apakah ada dari satu dapil itu yang menghasilkan 13 kursi? Enggak gitu loh. Berarti kalau udah melahirkan 13 kursi itu otomatis logis kalau itu udah dimekarkan. Tetapi kalau masih dari sisi jumlah penduduk itu apa disebutnya tuh BPPD-nya itu masih di angka 12 kursi, itu kan maksimal 12 kursi ya kan ya? Minimal 3 kursi ya per dapil itu. Nah, kalau itu masih oke, kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak? Ketika hal yang sudah baru ya hal-hal yang lama itu kita pertahankan, maksudnya seperti itu. Jadi tidak ada secara pemetaan politik nih. Oh ini merugikan kita PKB sama-sama nih kayak kita gini. sama-sama petarung rancang sama. PKB nggak masalah, siap tarung juga kan. Gimana PKS gimana? Katanya PKS minta 5 nih. Belum aja nih dapilnya katanya. Baik. PKS juga katanya kayaknya udah ngitung-ngitung motret. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi jujur saja PKS sampai hari ini belum melaksanakan kajian yang lebih mendalam gitu kan terkait dengan penataan dapil. Ya. Jadi belum. Cuman setelah terbit ya surat dari KPU itu, PKS meyakini dan percaya ya kepada KPU terkait dengan rancangan penataan ini sudah melalui pengkajian yang komprehensif gitu ya. Artinya dari 3 rancangan, yang pertama yang tetap, kemudian 2 tawaran gitu kan, karena itu rancangan kan ya. Tawaran. Semuanya juga masih rancangan. Ya Yang kan? satu juga rancangan. Rancangan ya, masuk ya. Rancangan semua. Nah, jadi secara apa namanya kajian ya dengan memperhatikan prinsip-prinsip tadi yang telah disampaikan, kami percaya bahwa itu sudah merupakan apa namanya rancangan yang baik lah begitu ya. Nah, oleh karena itu ada latar belakang barangkali yang PKS menjadi apa namanya kuat pemikiran kami untuk yang pertama, kalau terjadi perubahan 5 dapil juga PKS siap. Kalaupun ternyata gitu kan hasil kajian mendalam kami harus tetap 4 dapil, PKS lebih siap juga gitu kan karena tidak ada perubahan. Nah, politis banget ini jawabannya. Nanti saya tanya tegas. Silakan lanjut, Pendek. Masalahnya hari ini kan tentang substansi pemekaran dapil atau penataan dapil ini, bahwa ingin ada keterwakilan ya masyarakat yang lebih baik lagi ke depan. Gitu. Jangan sampai masih terjadi ketimpangan pembangunan di Kota Tasikmalaya ini. Karena pemerintahan tentu ingin melakukan pembangunan ini terjadi secara merata gitu kan. Nah, harusnya memang komprehensif kita melakukan evaluasi ya terkait dengan dapil ini, karena ini momentum yang sangat penting, strategis gitu. 5 tahun sekali dan diawali dengan penataan dapil ini. Penting sekali. Ya. Hari ini kan masih terjadi ketimpangan pembangunan itu. Contohnya? Misalkan dapil saya di Taman Sari, ini kan pembangunan secara infrastruktur juga dalam konteks pembagian kursi gimana? Dalam konteks pembagian kursi, saya rasa sudah proporsional, ya. Tadi baik itu rancangan yang pertama, ya, yang tetap, kemudian yang kedua, ya, bahkan yang ketiga juga sudah proporsional kalau menurut saya, ya. Sekali lagi saya percaya. Nah, namun barangkali hal yang sangat substansinya itu adalah tentang keterwakilan. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa tidak terwakili gitu kan oleh para anggota legislatif ini. Oke. Gimana dari PDI? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ya, PDI Perjuangan melihat ada wacana perubahan dapil itu
tidak masalah lah gitu kan ya. Jadi mau 4, mau 5, mau 10 juga siap gitu kan. Per kecamatan ya. Ya. Oh, distrik Itu tidak jadi masalah. Yang penting bahwa anggota DPRD di Kota Tasikmalaya ini masyarakat itu merasa memiliki lah gitu kan. Ada keterwakilan lah, gitu kan. Karena apa yang dikatakan PKS ada ketimpangan ekonomi, ketimpangan pembangunan, itu benar sekali gitu kan. Karena di Kota Tasik ini kecuali Gerindra sama P3 ya yang tiap dapilnya banyak gitu kan ya, itu mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya yang 3 kecamatan hanya 1 orang, itu juga ada permasalahan. Masyarakat bisa ada yang kecewa gitu kan dengan tidak didengarnya aspirasi. Tidak terwakili gitu ya. Iya, iya. Merasa Tidak tidak terdengar aspirasi masyarakat oleh keterwakilan itu sendiri, keterwakilannya gitu kan. Makanya punya pemikiran waktu itu coba kalau misalnya dirubah dapilnya gitu kan. Proporsional lah, satu dapil 2 kecamatan gitu kan. Ideal. Itu sangat ideal sekali gitu kan. Makanya diserahkan saja sekarang pada masyarakat lah gitu kan. Maunya seperti apa, monggo lah. Saya hanya mengutarakan bahwa nih kalau 4 seperti ini, kalau 5 seperti ini, 10 seperti ini gitu kan. Silakan itu. Masyarakat yang menilai manfaatnya dan mudaratnya itu seperti apa. Gitu kan. Saya silakan. Oke. Ini luar biasa sekali sebenarnya PKS dan PDI itu talik ulur seolah di tengah. Jadi Babari, kalau satu kesini tinggal geser, tinggal geser. Luar biasa. karena belum kajian belum mendalam. Siap ketua. Ini sebenarnya itu logika berpikir seperti itu benar. Ketika ada keterwakilan satu orang mewakili dari 2 kecamatan seolah akan terpenuhi aspirasi dari masyarakat. Tapi ini tidak semuanya benar. Ini kembali lagi kepada regulasi dan sebenarnya tatanan parpol sendiri. Artinya gini, bagaimana partai politik ini bisa membangkitkan aspiratif dari masyarakat. Ketika dia udah terpilih itu bukan lagi Kang Muslim PDI, bukan lagi Kang Muslim yang ada di domisilinya Cihideng ya Kang Cideng ya. Tapi Kang Muslim yang memang ada di Tawang, ada di Bungursari. Ini sebenarnya paradigma berpikir yang harus kita miliki. Para politisi yang para dewan yang sudah harus dimiliki. Jadi tidak kemudian diserahkan kepada masyarakat kalau BPPD-nya itu belum memenuhi misalkan Kang. Jadi jangan kemudian seolah umumnya seperti itu, cangkangnya seperti itu, kita langsung mendorong iya ini sesuai masyarakat tanpa kemudian dukung seperti tadi PKB pertanyakan, ada nggak yang lebih dari 12 kursi? Kalau memang masih dari batas PKPU-nya masih tetap di 12 itu masih memenuhi dan nggak ada yang di bawah 3 kursi itu, is oke, kenapa enggak lanjutin aja, ini tinggal dibenahi paradigma berpikirnya, dibenahi regulasinya, pemerataannya, pembangunannya itu seperti apa. Itu aja sih kalau PKB. Oke. Kalau saya kerucutin tanya, PKS sendiri pilih yang 4 atau yang 5? Tadi Nanti dulu kajiannya, Pak Ustadz. Jujur saja PKS itu sudah melakukan kajian simulasi suara. Ya. Suara PKS di 2019 ketika diterapkan ke 5 dapil, alhamdulillah Jadi 5 ya, kursi kan. ada kursi tiap dapil, dapil itu. Berarti 5 kursi Jadi 5 ya. kursi. Cuma kan masalahnya targetnya untuk 2024 bukan 5 gitu kan PKS itu. 10 ya. 10 gitu kan. Luar biasa sekali. Mudah jadi doa ini. Ya. Jadi doa. Luar biasa, optimis sekali. Nah, tinggal
KPU bisa memastikan sebetulnya yang pertama ke partai politik, ya, kemudian juga ke masyarakat, karena sebetulnya rencana ini tuh kan pemilu 2019 juga sudah Lontarkan. sudah dilontarkan, Jadi bisa kalau bahkan juga dari 2014 ya. Iya. Wacana ini tuh gitu kan rencananya. Tinggal masalahnya di partai politik ini. Iya. Dari akademisi sudah oke, tokoh masyarakat juga kan sudah oke gitu. KPU sendiri siap gitu kan. Iya. Tinggal partai politiknya ini. Jadi intinya PKS itu ya gembira kalau 5 dapil. Karena simulasi suara yang kemarin Iya. bisa 5 kursi, alhamdulillah. Alhamdulillah. PKB pilih yang mana? 4 atau 5? ya kembali lagi ke Kayak saklek aja sih. Ya, aku gini juga. Artinya gini, kalau KPU kan selalu mengatakan bahwa ketika kita memilih harus ada latar belakang yang menjadi Jadi latar acuan. belakangnya Ya, udah. kan? Iya, kan latar belakangnya Oke. udah. Kecenderungannya nih, Kalau kecenderungan kita ada di tetap. Tetapi kalau dari hasil perubahan jumlah penduduk dan itu memang ada yang menjadi 13 dapil, ada pemekaran, ya kita nggak it's okay gitu loh. Iya. Karena insya Allah lah semua ranting sama 69 ya semua mudah-mudahan partai. kan nanti meskipun ya sama lah. Ya, Udah simulasi kan? Simulasi. Ya, Partai-partai isi sudah semua Iya, itu. Harusnya partai-partai sudah melakukan simulasi harusnya. Iya. Betul. Jadi PKB ini cenderung keempat ya. Ya kalau alasannya itu kan ini mohon difahami dulu, bukan kemudian seperti tadi asumsi Kang Muhajir atau Pak Ketua Ya kan, PDI kalau- yang nggak mau berjuang, enggak. Kalau dalam politik kan wajar. Iya. Karena kan partai politik melakukan pemetaan sebelum Kan bertarung. hanut-hanut nggak jadi masalah. Jadi kalau PKB tetap acuannya di PKPU. Kalau ini nggak berbenturan dengan PKPU gitu loh Kang. Kalau perubahannya ini hanya sebatas punten-punten keinginan masyarakat dengan aspirasi tidak didengarkan, ini kan sebenarnya ada hal lain yang harus kita benahi. Ya. Pertama, mengembalikan parpol untuk jadi apatisme masyarakat ke partai Terhadap partai politik, politik. betul itu yang harus kita hantar maksudnya gitu. Ya, Kita ya. pendidikan politik untuk masyarakatnya seperti apa? Itu aja sih sebenarnya. Oke, luar biasa sekali. Gimana? PDI mau 5 mau 4? Kalau Jangan PDI 2. Kalau PDI Satu, Perjuangan, pilih satu. karena saya yang pertama mencetuskan 5 dapil ya. Berarti masalahnya di sini nih. Gitu, jadi Ya. sini sama sini ya. Ini yang lagi Kayaknya ini mau partai-partai. koalisi ya besoknya. Ya. Jadi karena keterbatasan anggaran melalui aspirasi DPRD gitu kan ya, itu cenderung dan udah yakin gitu kan yang PDI Perjuangan pengen 5 ya. Adapun nanti keputusannya silakan aja, bebas lah gitu kan ya, bebas lah keputusannya. Karena perlu diketahui gitu kan, gairah ekonomi, terus pertumbuhan ekonomi juga harus dipertimbangkan ya. Dan juga jangan terlalu perbedaannya jauh gitu. Khusus masalah ekonomi juga gitu harus diperhatikan gitu. Ini Itu mau ngomong kalau Bung Sari sama Mangkubumi baiknya bisa ya, itu satu supaya foto bagus. Walatra gitu ya, Ya, nyebarin aspirasinya gitu maksudnya Ya. TNI. Tapi kalau dari sisi pembangunan katanya kan Bungur Sari dan Mangkubumi itu membutuhkan masih agak ini ya Kang, masih agak kurang kan dari sisi infra. Nah kalau dua-duanya kurang, nggak ada yang sokongan dari kecamatan yang memang sudah sedikit maju dari wilayah itu, ini akan repot juga dari sisi Karena aspirasi. ada tol nanti ya. Tol itu kan ke Mangkubumi ya, lewatnya Mangkubumi. Otomatis itu akan menggairahkan ekonomi karena dari sisi untuk nanti disiapkan untuk, karena kota Tasik ini kota industri itu ada rencananya itu Mangkubumi, Kawalu dan Bungur Sari. Di sana. Kalau Taman Sari itu kecamatan daerah pendidikan lah, pendidikan kesehatan di sana gitu kan. Itu untuk Ciberem, Purbaratu nanti yang mendukung untuk pertanian gitu kan. Untuk Cipedes ini yang itu masalah
ikannya di sana. Karena tidak kurang air di sana kan. Itu juga harus diperhatikan dari segitu. Di sini apa yang mau dikembangkan, di dapil ini apa yang dikembangkan. Kalau tidak punya pemikiran seperti itu, Kota Tasik masih tetap juara termiskin di Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, tapi yang jelas untuk dapil ketua sendiri, duitnya Namru di Cilegon sama di Tawang kan? Enggak. Sama saja. Sama saja. Bungur Sari itu Trotoar, sangat diperhatikan. gitu kan. Sangat diperhatikan. Nah, maksudnya Bungur Sari. secara umum gitu maksudnya ketua. Kalau di Cideng Tawang relatif gangnya udah bagus, salurannya udah bagus karena ini pusat kota. Dari pemerintah kota itu diperhatikan karena ini pusat kota, gitu kan. Makanya larilah ke Bungur Sari, larilah kemana gitu kan. Cilegon Bungur Sari itu kan jomplang pisan Iya. ya. Iya. Itu. Dari sisi demografi Iya. karakter Iya, masyarakat juga kan karakter beda. Iya. Tapi dengan Jadi bergabungnya saya setuju dong di saya. Cideng Apa? Tawang, bergabungnya Cideng Tawang Bungur Sari terbawa Bungur Sari sekarang naik gitu kan, pendapatannya naik. Tapi boleh tahu keterwakilan dari sana berapa kursi sekarang? Orang Bungur Sari. Ya orang Bungur Sari asli Pak itu ya PKS, Pak itu Kang Aslim. Pak Asli. Pak Asli Pak Aslim sama Pak Isa. ada dua ya. Ya. Oke, jadi itunya ketua cenderung ke yang 5 itu. Ya. Saya mau tanya, ini yang mutusin tuh kan ada tuh gimana? Enggak. Atau Om Pimpang, Ya. gini, Sultan, nanti keputusan akhirnya Ya, gimana? sebenarnya nanti keputusan akhir itu ketetapan tentang dapil itu oleh KPU pusat. KPU pusat. Jadi KPU tingkat kota kabupaten itu hanya berkewajiban untuk melakukan membuat rancangan, kemudian tadi menawarkan itu ke Satu publik. rancangan, 3 rancangan. 3 rancangan. Setelah 3 jadi 1. Tetap 3. Tetap tiga. Tetap 3-3-nya nanti akan kita ajukan itu ke KPU RI. Tetapi 3-3-nya, nah kalau awalnya KPU kan pure rancangan itu. Nah nanti ketika disampaikan ke KPU RI, selain rancangan itu sudah disertai dengan berbagai macam argumentasi, dengan berbagai macam masukan-masukan, saran-saran. Pertama tentunya dari masyarakat yang sekarang kita lakukan itu. Yang kedua nanti adalah dalam tahap uji publik. Kita akan mengundang secara langsung baik itu partai politik, kemudian juga dari unsur pemerintahan, akademisi, Itu sebelum tokoh ke masyarakat. KPU pusat atau Sebelum uji publik dulu? sebelum uji publik dulu. Ya tetap ke partai politik kan? Partai adanya. politik begitu. Partai politiknya rela atau tidak? Jadi keputusan KPU itu ada di partai Ya, politik. pertama memang kepentingan dapil ini adalah kepentingan publik luas ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, kemudian juga Ibu Sekretaris tadi, bahwa memang dalam penataan dapil itu tadi memperhatikan kebutuhan ya, aspirasi dari masyarakat. Jadi ruang-ruang deliberasi ini kita buka makanya. Dan alhamdulillah ternyata kemudian ini muncul. Saya dengar baik itu dari kalangan teman-teman yang ada di Dewan, kalangan teman-teman dari partai politik, ataupun mungkin dari kalangan akademisi. Ketika KPU sekarang mengumumkan, ini mulai wacana tentang itu banyak juga. Teman-teman media juga banyak yang nanya, tokoh-tokoh masyarakat juga banyak yang nanya tentang hal tersebut. Artinya bahwa perhatian masyarakat terhadap penataan dapil ini ada ketertarikan begitu. Artinya dari aspek penjaringan aspirasi itu terus dilakukan oleh KPU. Gitu. Oke, jadi setelah ini dihimpun oleh KPU, nanti uji publik nanti disampaikan. Betul. Masih 3 rancangan. 3 yang rancangan. diputusin KPU pusat. KPU pusat. Enaknya Udah nanya nggak? dia tinggal ngarewas rancangan kahiji we. Power gitu nya. Lalu diputusin lah dia. Oh nggak tahu itu KPU pusat. KPU pusat. KPU pusat nanti. Kang, sedikit ini ya ada yang heran nih. Ini kalau ngelihat tahapan itu kan pendaftaran bacaleg dan lain sebagainya. Iya. Ini kekejar nggak waktunya dengan Kejar. Nanti kan Februari itu. pendaftaran caleg itu nanti setelah dapil turun. Dapil itu turun nanti di bulan Februari. Jadi Dapil turun pendaftaran Februari. pencalegan itu nanti di bulan Februari.
Pendaftaran di bulan Februari. Turunnya dapil di bulan Februari sebelum luar itu. biasa. Sebelum itu. Semua partai sekarang itu kan lagi menyiapin yang awal ya, Iya. walaupun ada yang diijir-ijir di pelebaran pemekaran. Betul. Kalau ininya mendesak, gitu loh. Iya. Kalau ininya mendesak semuanya di Februari, Iya. nah ini bagaimana? Terus kemudian pertanyaan saya, uji publiknya itu berapa lama? Jadi sekarang apa namanya tahap penjaringan gitu ya. Kemudian jadi sekarang itu penjaringan aspirasi ataupun tanggapan masyarakat istilahnya itu tanggapan masyarakat. Kemudian nanti setelah itu kita akan mengundang secara khusus raker dengan parpol. Karena walaupun tadi kepentingan adalah secara publik umum, tetapi nanti dapil ini secara spesifiknya akan digunakan oleh parpol. Parpol, betul. Begitu. Jadi nanti kita akan undang secara parpol secara khusus juga untuk melakukan kajian dan seterusnya. Nah, baru setelah itu kita akan lakukan uji publik. Nah, ini kan sebenarnya bagian dari uji publik kalau secara ininya. iya, Cuma iya. secara kegiatan, secara formalnya mungkin nanti kita akan melibatkan semuanya itu. Ini lagi uji publik. Nah, ada gitu. Ada forum khusus lah begitu yang lebih komprehensif di sana lah, kemudian nanti partai politik dan yang lain-lain bisa menyampaikan pendapatnya itu secara tertulis gitu kan. Biar Masalahnya nanti kita gini, tampung semua. kalau konotasi kan belum tentu pasti enggaknya itu loh kan, Iya. Kang Haji gitu Iya. loh. Jadi Februarinya turun dapil, Februarinya juga pendaftaran, ini luar Pendaftaran. biasa gitu loh. Begitu. Kalau PDI Perjuangan sekarang udah 120% yang daftar calegnya dan udah melakukan psikotest. Itu berarti 4 dapil yang 5 dapil ketua. Mau 4 dapil, mau 5 dapil tinggal Menyesuaikan. menyesuaikan. Oh, Mau gitu 5 mau metode. 4. Jadi Udah disiapkan itu. Banyak Kalau yang- misalkan 4 dapil dikerucutkan jadi overload atuh Kang. Ya, itu kan Seleksi. ada seleksi. Menjadi ada 100%. seleksi. Menjadi ada seleksi 100% ya. gitu kan. Jadi 4 Jadi- dapil 5 dapil jadi tetap PDIP alokasi kursi itu 45. Jadi PDIP leluasa Leluasa. Distribusi. memilih kader Iya. terbaik untuk Enggak, Iya. maksud saya gini. Maksud saya gini, misalkan dapil 3 itu kan asalnya yang 4 dapil itu Ya. Ciberem, Purbaratu sama Taman Taman Sari. Sari, Kalau yang dapil 5 itu Taman Sari kan dengan Kawalu. Ya. Artinya kita kan udah mapping tuh berapa kecamatannya itu, berapa Iya. kursi, Iya, berapa iya, orang, iya. ini berapa orang. Iya, Nah, iya, iya. kalau kita sudah nyiapin yang 4 dapil sama yang 5 dapil, tak keputusan KPU itu ada di 4 dapil, berarti akan terjadi overload. Maksudnya Iya. itu. Iya. Gitu. Kalau itu masih sesuai instruksi saya. Sesuai Ini instruksi. ketua tuh mau bilang, PDI mah loba calegna tenang gitu. Intinya mau bilang gitu kan ketua. Kan ada itu. Sharing. Betul Kang ya. Mau 5 mau 4 kita mah udah banyak caleg gitu. Iya, Mau dia kan? mau bilang gitu. Faktanya, realitasnya partai-partai itu akan kesulitan nanti. Nah, itu Ya, waktu dalam masalahnya teh ini. mengkomposisikan kembali, memformulasikan kembali BCAD. Ah. Apalagi sekarang sudah mulai bergerak kan BCAD itu kan. Betul. Ya. Nah, Karena mengingat masa kampanye karena kan terlalu sebentar. dekat. Ah, Ini memang betul. kenapa Tapi mungkin kan salah DCS satu masih lama ya. April Masih kalau lama, nggak salah masih pendaftaran lama. Masih April lama, kan. iya pendaftaran Februari, Maret, Cuma April, daftar ya. aja, tenang aja. April itu Nggak, pendaftaran. Enggak. Oktober lawan DCT. kapan ya? Pendidikannya masih lama apanya? Prosesnya masih lama. Masih lama. Kalau di internal nggak bisa seperti itu, benar yang dikatakan oleh kita koalisi mantan koalisi. Kami juga memperhitungkan itu. Salah satu indikator PKS masih bisa 4 dapil, 5 dapil 5 juga dapil. oke gitu kan. Hari ini BCAD PKS kan yakin juga partai lain juga sudah mulai Iya. bergerak. Betul. Nah, sementara ini penetapan dapil kalau misalkan berubah, ini kan ada rekomposisi lagi nih. Iya. Tapi memang kader kan harus bergerak tiap hari. Memang harus. Bukan mau pemilu aja kan. Nah, mungkin pemilu sebelumnya, kenapa partai politik itu menolak pemekaran ya? Karena memang terlalu dekat. Timingnya. Sementara ini sudah siap nih BCAD itu. Oh, pemetaan udah di Ya. awal. Oh, harusnya ini teh mungkin Yang Ada PDI minimal Perjuangan Ya, harusnya lebih punya awal dua lagi. konsep. Konsep 4 dapil ini, konsep 5 dapil ini. calonnya. Ya, calonnya udah Bagus. disiapkan dari sekarang. Hmm. Jangan sampai nanti siapa yang siap di sini, siapa yang udah. Oh, itu Udah masukan buat PKB ya. Ya. Udah disiapkan. Jadi kalau misalnya Disiapkan robah, dari sekarang. ya udah siap pasukannya gitu kan. Iya. Masukan juga buat PKS. Ya, ya. Dan kalau poin saya ya, sekali lagi ini momentum 5 tahunan, sehingga sangat penting, sangat urgent penataan dapil itu. Kita harus mengevaluasi lah gitu. 4 dapil ini kan semenjak
Iya. pemilu 2000 berapa? 14. Iya. Nah, ini mepet-mepet kelima. 2014. Iya. Enggak, persoalan hari ini konotasikan termiskin se-Jawa Barat gitu kan, Iya, masih ada iya. ketimpangan pembangunan, jangan-jangan Iya, iya, gitu. iya. Jangan-jangan si anggota legislatif ini tidak dekat dengan masyarakat. Betul. Kalau misalnya dilakukan pemekaran, ya ini kan artinya mendekatkan. Menengkamkan. Ya, Bu. mendekatkan Iya, iya. anggota dewan gitu kan, wakilnya dengan masyarakat, Iya. dengan kecamatan. Gitu Kirain kan. teh refleksi. Jadi nggak jauh lah. Betul. Kalau misalnya orang sekarang kan orang Taman Sari mau ke Padede, wah, enggak terus jauh gitu kan. Tapi kalau orang Ciberem dekat kan, Ciberem Burbaratu kan. Gitu. Paradigma tadi. Ini konsep nomor 2 nih. Udah mepet. Enggak, kirain ketua PKS itu mau refleksi dari pemekaran dari 2000 berapa? Kemarin 2004 sama 2014 ya. Iya. Yang Cipedes, Indihiyang, Bungur Sari misah gitu kan. Iya. Kirain mau refleksi itu, ternyata kalau saya sih kembali lagi ke paradigma antar dari parpolnya sendiri, bagaimana memaintain kadernya, strukturnya untuk ya bahwa melihat ketika partai udah jadi ya itu udah milik semua, milik dapilnya semua, bukan milik tempat tinggalnya loh. Gitu loh. Gitu. Saya setuju paradigma ini penting juga ditumbuhkan ya oleh partai, juga oleh perwakilannya di DPRD. Cuman kan sebetulnya tiap pemilu itu masyarakat itu kan memilih ya, Betul. memilih partai, memilih wakilnya gitu kan. Iya. Nah harusnya si partai ini dan juga anggota DPRD-nya itu memelihara tadi gitu kan, Iya. di mana saja suara-suaranya konstituennya di mana, di situ Oke. lakukan pembangunan. Oke. Kalau misalkan melakukan seperti itu, saya yakin pembangunan yang merata itu bisa terwujud Ya, terlaksana. sebenarnya curhatan itu kan orang partai sendiri ya, karena dia. Betul. Enggak. Kalau Sekarang itu saya ada kan ini. Pertama dari rekrutmen kadernya, Paham. yang keduanya dari kultur kader Oke. yang seperti apa yang di ini. Iya. Tampaknya ini akan menjadi menarik untuk pembicaraan yang berikutnya. Iya. Kita fokus ke Siap. soal ini. Kita akan bahas soal kualitas ini di sesi yang lain Oke. tentunya ya. Iya. Terima kasih atas kehadirannya, menarik sekali. PKS 5 ya, PKB 4 tetap, PDI 5 kayaknya. Iya. Kayaknya 5, ini udah ngerucut. Kenapa ada ya. kayaknya? Ya mepet-mepetnya, tadi kan awalnya kan politis sekali. 4 boleh, 5 boleh, kita kan petarung ya, bukan begitu. Dan tadi saran dari PDI untuk PKB dan PKS siap kan? Untuk 5, serius kayaknya nih. Iya. Iya, betul. Oke, untuk selanjutnya akan dilakukan uji publik. Bahaya Priangan, itulah perbincangan kita mengenai pemetaan penataan dapil dan alokasi kursi bagi DPRD Kota Tasikmalaya. Kita akan membicarakan lagi hal yang menarik berikutnya. Silakan Anda komentari, tentu saja dengan bahasa dan budi pekerti yang dipakai oleh bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.